Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum kita memulai renungan pada hari Kamis ini, terutama untuk Kamis Putih, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas setiap anugerah-Mu Tuhan, atas setiap apa yang Kau berikan pada hari ini Tuhan, setiap berkat baik yang jasmani maupun yang rohani Bapa. Terutama terima kasih Bapa atas kesempatan bagi kami untuk merayakan hari Kamis Putih ini Bapa, di mana kami merayakan perjamuan terakhir yang Kau adakan bersama para murid Tuhan sebelum Engkau sengsara dan wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Biarlah perjamuan ini Tuhan juga menjadikan tanda dan mengingat kami akan kerelaan Engkau, akan cinta kasih Engkau terhadap kami Tuhan, sehingga Engkau rela turun ke dunia Tuhan untuk menebus dosa kami Tuhan. Jadikanlah kami juga untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari apa yang Engkau perintahkan Tuhan. Pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, renungan pada hari ini berbicara tentang hari Kamis Putih, di mana hari Kamis Putih kita peringati sebelum hari Jumat Agung. Hari Jumat Agung adalah hari untuk memperingati wafat dan sengsara dan wafat Yesus Kristus Tuhan kita untuk menebus dosa manusia. Sebelum hari Jumat Agung ada Kamis Putih, di mana Kamis Putih itu merayakan bagaimana Tuhan Yesus melakukan pertemuan terakhir bersama para murid-muridnya sebelum ia diserahkan untuk disalibkan. Amin. Mari kita baca, ada di Yohanes 13 ayat yang pertama hingga yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya telah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Lalu bangunlah. Kemudian ia menuangkan air ke sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat, Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah itu ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat.
Sebab memanglah akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuatkan bagimu. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia, ada pokok-pokok penting yang perlu kita pelajari dari hari Kamis Putih ini, dari perjamuan terakhir yang Tuhan adakan bersama murid-murid. Yang pertama, kita bisa membaca di ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, semenjak atau sebelum Tuhan Yesus datang, atau hari kedatangan Tuhan Yesus, hari kemuliaan Tuhan, pasti ada beberapa cobaan atau tantangan-tantangan yang mungkin kita harus lewati untuk menguji kesetiaan kita. Nah, di sini ada salah satu murid dari 12 murid Yesus, di mana ketika dia bersama dengan Yesus dan dia tahu bahwa dia ingin menyerahkan Yesus kepada ahli-ahli Taurat. Ini tandanya apa? Semua orang yang mengikuti Tuhan Yesus, mungkin yang mengenal Tuhan Yesus, yang tahu bahwa Yesus adalah guru dan Tuhan, belum tentu pada akhirnya dia akan setia, saudara. Bisa jadi iblis bisa jadi memakai salah satu dari kita, mungkin orang lain, untuk menjauh daripada Tuhan. Nah, ini yang bahaya. Oke? Di sini kita bisa belajar bahwa ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, ketika kita sudah memikul salib itu, sudah di tahap memikul salib itu untuk menguji kesetiaan kita kepada Tuhan, apakah kita masih setia mengandalkan Tuhan? Amin. Tetapi bisa jadi iblis juga akan menggoda kita untuk kita jatuh ke dalam pencobaan, untuk jatuh ke dalam dosa, untuk menjauh daripada Tuhan. Ingat saudara, dosa bukan hanya pencurian, mabuk, dan lain sebagainya. Tapi dosa adalah awal mula hubungan kita dengan Tuhan yang mulai merenggang. Awal mula hubungan kita dengan Tuhan yang mulai menjauh. Dan itulah yang kadang dimanfaatkan iblis untuk melakukan dosa yang lebih besar dan lebih besar lagi. Amin. Jadi, pastikan bahwa hidup kita di dalam Kristus itu adalah hidup yang benar-benar utuh secara rohani saja. Karena apa? Jika kita mengandalkan daging kita, jika kita mengandalkan kekuatan manusia kita, amin. Jika kita mengandalkan harta kita nggak bisa apa-apa, saudara. Nyawa atau roh kudus itu tidak bisa diberi. Karunia roh kudus itu tidak bisa diberi. Karena karunia itu akan diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh setia, sungguh-sungguh bertobat dan setia mengikuti Tuhan sampai akhir. Jangan sampai kita seperti Yudas Iskariot. Dia udah lama mengikuti Tuhan Yesus. Dia udah lama kenal sama Tuhan Yesus. Dia udah lama menjadi murid-murid Yesus. Amin. Tetapi pada akhirnya dia justru yang meninggalkan Tuhan Yesus. Dia justru yang mengkhianati Tuhan Yesus. Dia yang mau menjual Tuhan Yesus hanya dengan harta. Nah, ini yang perlu kita waspadai, saudara. Di mana bisa jadi kita kadang tergoda oleh harta kekayaan. Dan jangan sampai harta kekayaan itu
bisa mengalahkan iman kita. Artinya apa? Jangan sampai kita menjual iman kita, menjual Tuhan kita, menjual agama kita, menjual baptisan kita hanya dengan foya-foya, hanya dengan kekayaan, hanya dengan kita kecanduan sama hal-hal duniawi dan malah melupakan Tuhan dan malah meninggalkan Tuhan. Pada akhirnya seperti Yudas Iskariot, mati dengan salib terbakar. Yudas Iskariot mati dengan cara gantung diri. Dia benar-benar menyesal. Dia pada akhirnya bilang pada ahli Taurat, kembalikan uang itu, karena aku menyesal telah mengkhianati Tuhanku. Amin. Tetapi ahli Taurat itu tidak mengembalikan uang. Mereka justru berkata, yaudah itu urusan kamu. Kan kamu sendiri yang menyerahkan Tuhan Yesus. Kenapa jadi urusan kamu? Amin. Jadi jangan sampai kita menjual iman kita dan kita menyesal karena kita telah kehilangan Tuhan Yesus. Amin. Teringat lagi apa perkataan Ayub, di mana aku lahir tanpa membawa apapun dan aku akan kembali kepada Tuhanku tanpa membawa apapun. Itu artinya apa? Semua itu pemberian Tuhan, saudara. Kekayaan yang kita miliki, keluarga yang kita miliki, berkat-berkat yang setiap hari kita terima, dari berkat jasmani maupun rohani, itu adalah pemberian Tuhan. Karena itu, tetap utamakan Tuhan daripada hal-hal dunia. Karena jika kita lebih mengutamakan hal duniawi, maka kebutuhan rohani kita juga tidak akan tercukupi. Amin. Next, saudara, kita bisa belajar di ayat yang ke-7 hingga yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kubuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku selama-lamanya. Jawab Yesus, jika aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Injil atau ayat yang ada di ayat 8 ini berbicara tentang baptisan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena jikalau aku tidak membasuh engkau, jikalau tubuh kita atau raga kita tidak dibaptis, tidak dibasuh dengan Roh Kudus, maka engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Jadi, jika kita tidak dibaptis, jika kita tidak mendapat kelahiran kembali, itu artinya bahwa kita tidak mendapat bagian dari Tuhan. Ini bukan hanya sekedar baptisan, tapi ini berbicara tentang pertobatan. Bagaimana peran pertobatan itu sangatlah penting sebelum kita menyambut kebangkitan Tuhan, wafat, sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Karena pertobatan inilah juga yang akan menjadi titik balik kita dari hubungan kita yang mungkin akan renggang, akan melebar, yang mungkin menjauh daripada Tuhan. Jika kita kembali kepada Tuhan, kita bertobat, kita menyesal akan segala dosa kita, dan kita berubah 180 derajat, maka itu adalah titik balik, di mana titik awal kuasa Tuhan dinyatakan kepada kita. Amin. Next, di ayat 9 sampai ayat yang 10. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus padanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Ini juga berbicara tentang pertobatan.
Tuhan Yesus berkata, barang siapa telah mandi, barang siapa telah dibaptis, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Itu artinya apa? Ketika kita sudah dibaptis, tetapi mungkin kehidupan setelah kita dibaptis, kehidupan setelah kita diceburkan ke dalam air, mungkin kita mengalami jatuh bangun, kita mengalami dosa, kita mengalami istilahnya pencobaan-pencobaan, pergumulan-pergumulan. Tuhan Yesus berkata, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Amin. Jadi secara roh kita sudah milik Tuhan, kita sudah milik Allah. Kita tidak perlu dibaptis ulang. Yang perlu kita lakukan ketika kita jatuh, mungkin dalam dosa atau mungkin dalam pencobaan, kita hanya berfokus pada upaya-upaya pertobatan kita, tindakan-tindakan pertobatan kita, bagaimana kita bertobat dan tidak mengulangi dosa itu lagi. Atau mungkin kita jatuh dalam pencobaan atau jatuh dalam masalah. Pertobatan di sini juga bisa berarti bagaimana kita tetap setia mengandalkan Tuhan, kita tetap setia menyerahkan kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan kita, seluruh diri kita kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan jugalah yang akan bertanggung jawab di kehidupan kita dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan jugalah yang akan mengangkat dan memulihkan kita. Amin. Next, poin selanjutnya ada di ayat 13 sampai ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuatkan bagimu. Amin. Di sini Yesus berkata bahwa kalau aku adalah guru dan Tuhan, dan aku membasuh kakimu, maka kamu juga harus melakukan seperti apa yang kulakukan. Ini artinya apa? Kita tidak bisa hanya sekedar hanya mentok kepada percaya kepada Tuhan saja. Kita tidak bisa hanya mentok kebaptisan saja, ke pertobatan saja, tetapi pertobatan itu jugalah yang harus kita wujud nyatakan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Sama saja ketika kita beriman pada Tuhan, ketika kita ke gereja berdoa saat teduh, tetapi kita tidak bisa melakukan kasih. Apa yang namanya kasih? Saling mengasihi, saling melayani. Kita sama saja tidak melakukan perintah Tuhan. Maksud dari membasuh kaki adalah membasuh atau membersihkan bagian-bagian yang kotor daripada para murid itu. Tugas kita juga seperti itu. Kita juga mengasihi orang lain, tetapi lebih baik juga jika kita juga memberitakan, mewartakan firman Tuhan, agar semakin banyak orang yang kenal Yesus dan bertobat, agar banyak orang yang mengenal Injil, agar banyak orang juga mengalami kasih Tuhan itu sendiri. Kita juga diharapkan setelah kita diperbarui dalam Kristus, setelah kita dibaptis, setelah kita menerima anugerah pertobatan, kita juga diharapkan agar semua orang juga merasakan apa yang kita rasakan, yaitu pertobatan. Kita juga diharapkan atau bahkan diharuskan untuk memenangkan jiwa. Karena apa? Kita akan cenderung egois, saudara, kalau talenta yang kita terima atau mungkin berkat-berkat yang kita terima, anugerah-anugerah pertobatan yang kita terima, justru untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Jangan sampai talenta yang Tuhan berikan walaupun sedikit, tetapi jangan sampai talenta itu hilang. Karena apa?
Lewat perkara kecil saja kita bisa melakukan perkara yang besar. Apalagi ini talenta Tuhan, di mana kita sudah dibaptis, sudah diperbarui, sudah diampuni, sudah didamaikan dengan Tuhan. Justru kita tidak membagikannya kepada orang lain. Nah, itu titik salahnya. Harusnya ketika kita sudah mengalami kasih Tuhan, kita juga harus berani mewartakan cinta kasih Tuhan agar semakin banyak jiwa yang diselamatkan lewat kita, karena orang-orang akan melihat cinta kasih Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kita, dan itulah yang membuat Allah bekerja semakin banyak menjangkau jiwa dan semakin banyak orang yang bertobat, yang mau mengikuti Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar ajaran agama, ajaran Taurat, ajaran tradisi-tradisi yang mungkin itu kita lakukan. Mungkin kita menghafal semua lagu rohani, menghafal semua kitab, tapi nonsen kalau Anda semua tidak melakukan perintah Tuhan, itu sama saja. Itu ibarat begini. Ibarat Anda dikasih mobil, dikasih motor, dikasih sepeda, dikasih rumah, dikasih semuanya itu. Tetapi Anda tidak menggunakan itu dengan sebaik mungkin. Anda justru kecelakaan, Anda justru saling menabrak, Anda justru korupsi, Anda justru tidak bisa menghemat dan memboroskan harta, sama seperti anak bungsu. Tetapi puji Tuhannya anak bungsu itu bertobat, saudara. Katakan amin. Puji Tuhannya anak bungsu itu bertobat, karena dia tahu Bapakku ini loh punya segalanya, sedangkan aku di sini mengalami kelaparan, mengalami kemiskinan, mengalami susah payah, dan aku tidak punya apa-apa. Aku harus bertobat kembali pada Bapa. Aku berdosa terhadap bumi dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak. Itulah yang menandakan kerendahan hati selama pertobatan. Ketika kita bertobat, kita juga harus rendah hati, di mana kita tidak bisa menanggung semuanya itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa menyelesaikan semuanya itu dengan kekuatan sendiri. Tetapi kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus yang menguatkan kita, yang memulihkan kita, sehingga kita bisa melakukan semuanya, sehingga kita bisa menyelesaikan semuanya. Amin. Poin yang terakhir adalah, saudara, selama masa Trisuci ini, hari Trisuci ini, kan ada yang Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Vigili, atau malam Paskah, dan Paskah itu sendiri. Nah, Kamis Putih sampai hari Paskah itu tidak hanya sebagai tradisi, saudara. Itu juga sebagai pengingat bahwa kita telah ditebus dan Tuhan telah ada dalam diri kita. Jadi itu kenapa diulang-ulang, bukan karena kita menerima Tuhan setiap tahunnya, tetapi kita benar-benar ingat bahwa tubuh kita itu tidak sendiri, saudara. Ada Tuhan di dalam kita, dan itu yang perlu kita imani. Setiap kita makan roti dan makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, yaitu berupa anggur perjamuan. Di situ kita juga mengingat kembali betapa Tuhan mengasihi kita, betapa Tuhan sudah hadir dalam kehidupan kita dan menuntun kita sampai detik ini. Makanya kita perlu menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita perlu bertobat terus, memperbaiki diri kita, mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kita sama sempurnanya dengan Bapa. Sama sempurna bukan semata-mata kita menjadi sama seperti Bapa, tetapi lewat hal kecil, melakukan perintah Tuhan, mengasihi sesama, mengampuni musuh-musuhmu. Dari hal yang kecil, dari perkara yang kecil ini, maka Tuhan yang akan menyediakan Anda semua perkara-perkara yang lebih besar. Bersama Tuhan kita bisa melewati perkara-perkara yang istimewa. Amin. Ada di Mazmur itu. Ayat penutup
ada di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Tubuh kita setelah kita dibaptis, kita tidak hanya milik diri kita, tetapi ada Tuhan yang menolong kita. Jadi kita jangan egois, saudara. Tetap dekat sama Tuhan, tetap perbaiki hubungan sama Tuhan. Kalau ada salah, bertobat, segera bertobat. Dan kalau ada dosa, segera minta maaf pada Tuhan. Karena Tuhan tidak membutuhkan orang sombong, tidak membutuhkan orang kaya yang penuh jabatan, tidak. Tapi Tuhan membutuhkan orang yang benar-benar mau bertobat dan setia sama Dia sampai pada akhir zaman. Amin. Ketahuilah bahwa Tuhan Yesus menyertai saudara sampai akhir zaman. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas anugerah, atas setiap yang Engkau berikan Tuhan, terutama Tuhan pada renungan hari ini. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami boleh merayakan kami seperti hari di mana kami mengingat perjamuan terakhir Engkau. Engkau membasuh kaki, Engkau mengadakan perjamuan roti dan anggur sebagai peringatan Tuhan akan Engkau, Tuhan. Ketika kami melakukan itu Tuhan, kami mengingat lagi Tuhan bahwa Engkau senantiasa hadir ke dalam kehidupan kami, dan Engkau senantiasa juga setia dan menuntun langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah hari-hari suci ini Tuhan. Biarlah kami semakin diingatkan Tuhan, bukan pada bulan April ini Tuhan, Tuhan, tetapi setiap harinya Tuhan kami diingatkan betapa besar kasih-Mu Tuhan untuk menyelamatkan kami orang bertobat ini. Maka ingatkan kami juga Tuhan untuk terus bertobat dan memperbaiki hubungan dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan segala pergumulan kami, kesusahan kami, kesulitan kami, masalah kami yang kami hadapi, segala overthinking kami, pikiran-pikiran kami akan masa depan, dan semuanya ke dalam tangan kasih. Biarlah Engkau yang berkarya, Engkau yang meraja kini dan sepanjang masa. Terpujilah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berdoa, dan meminta kepadamu. Amin.